Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu ala rasulillah. Wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ulihi wal khatim lima sabaq. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair tujuha wa jillahi wa muqaddihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Walal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrarihi fi darini amin. Illa qal al-khul'u utawi kiku khulu. Dua utawi khulu iku lafdun lafad dalun kang nuduhake ala furqatin ing atase pegatan atau pisah. Bi'iwadin kelawan ganti maksudatin kang den sejo sawaun podo-podo kana ono opo iwad ono iku aqalla luwih setitik minas sodaki ketimbang mahar atau mas kawin o aksar utawa luwih akeh minhu ketimbang sodak. Dikaulihi krono dawe Allah Ta'ala fala junaha alaihima fi nafsatihi wala junaha mengkorang dosa iku maujud alaihima ing atase bojo lanang lan bojo wadon fima ing dalam barang iftajat kang nebusi sapa bojo wadon bihi kelawan ma khulu. Khulu ini adalah lafal yang menunjukkan pisah, artinya cerai dengan iwad atau dengan ganti. Kalau cerai ini sebenarnya ada pada tangan suami. Istri tidak bisa menceraikan dirinya sendiri, tapi bisa mengajukan kepada suami untuk menceraikan. Nah, mau atau tidaknya suami itu terserah suaminya. Biasanya agar mau, ini si istri itu mengajukan ganti. Nah, silakan ceraikan saya, nanti saya kasih mobil. Yang penting saya diceraikan. Nah, ini namanya khulu. Ya, boleh atau tidak? Boleh, seperti ini boleh. Ya, misalnya nanti saya ceraikan kamu dengan ganti mobil. Ya, sebagai gantinya saya dapat mobil. Maka dia menceraikan, kemudian dapat mobil. Laya jusu ora wenang lil mar'ati kadhe wong wadon apa talabul firaqi njaluk pegatan al khulu, ya. Ai al khulu kese khulu illa ida ada kejaba nalikane nglarani ing mar'ah sapa ar-rajul wong lanang li ghairi jinayatin krana liyane natoni minha saking mar'ah au mana utawa nyegah sapa rajul anha saking mar'ah nafaqataha ing nafaqoe mar'ah liqauli krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin utawa dindi wong wadon tolabat kang jaluk sapa mar'ah tolaqoha ing tolake mar'ah min ghairi ba'sin saking tanpa nglarani fal jannatu mongko utawi swarga iku haramun haram alaiha ing atase mar'ah. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk meminta cerai kepada suaminya, ya, dengan khulu tadi, dengan imbalan, kecuali kalau suaminya itu memang menyakitinya, memang berbuat sewenang-wenang.
atau suaminya tidak mau membayarkan nafkahnya, ya. Jadi istri hanya seperti pajangan, tidak pernah diberi nafkah. Tapi kebalikannya di sini, kalau tidak ada hal yang menjadikan perempuan itu boleh meminta hulu, maka orang yang seperti itu surga haram baginya. Ini berat sekali. Perempuan tidak disakiti, kemudian dinafkahi, ya, suaminya suami yang baik, kok minta cerai, menyakitkan sekali. Apalagi kalau di Indonesia ini, masya Allah, ya, suami pergi ke Jakarta merantau demi nafkah kepada anak dan istri, ternyata pulang-pulang sudah dapat surat cerai. Sakitnya itu di sini, ya. Sakit sekali, ya. Tidak salah, tidak apa, bunyinya dicerai karena pergi 5 tahun tidak pernah menafkahi keluarga. Ini kan sakit sekali, ya. Makanya kebanyakan daripada perempuan ini merupakan ahli neraka. Ya, satu memang karena perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, ya. Kedua, kebanyakan perempuan itu adalah orang yang tidak bersyukur dengan nafkah dari suaminya. Diberi sekian, pengennya lebih. Sebenarnya saya yakin suami itu ya tanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya sesuai kadar kemampuan diri sendiri. Nah, perempuan ini memintanya biasanya ya yang lebih, ya, karena tergoda dengan kanan dan kiri gitu, ya. Ada yang pakai gelang, ada yang pakai kalung, ada yang mobil baru, baju baru, ya. Sabarlah wahai para laki-laki. Yasihu sah apa al-khulu, apa al-khulu fi zamanil haidi, ing dalam zaman haid, wa nifasi lan nifas, wa tuhrilan suci, wala haqqalan ora ana hak iku maujud li rajuli kadue wong lanang fistirjaiha ing dalam baleni imro'ah ila bi'aqdin ngejobo kelawan akad jadidin kang anyar. Nah, jadi kalau sudah khulu tidak boleh kembali lagi, ya, kecuali dengan nikah yang baru. Ya, ini sah walaupun dalam keadaan haid dicerai ya sah, dalam keadaan nifas dicerai ya sah, dalam keadaan suci ya sah. Semua ya sama seperti dalam keadaan haid. Dalam keadaan kalau tolak juga seperti itu nanti. At-talaqu ta'i tolak. At-talaqu ta'i tolak iku mubahun, wenang. Walakinnahu tetapine tolak iku abghadul mubahati, lewih dan bendu-bendunine pira-pira perkara kang mubah ilallahi maring Gusti Allah. Ya nahu krono temen satune tolak iku idzaun nglarani wa dhararun lan bahayani. Wala yubahulan ora den wenangake apa al idza'u idza wa dhararu lan bahayani ila li jinayatin kejaba krana natoni minha saking imro'ah faya juzu mongko wenang lahu kadhe rajul apa at-talaqu tolak cerai kama ya juzu kaya oleh wenang laha kadhe imro'ah apa al-khul'u khulu likolihi krana dawe Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'na mongko lamun taat sapa nisa kum ing sira kabeh fala tabghuna mongko aja padha ngarepake sapa sira kabeh, aja padha kepengin ya bahwa 'alaihinna ing atase nisa sabilan ing dalan. Aila tatlubu tegese aja padha nyupri sapa sira kabeh hilatan ing reka-reka lil firaqi maring pisah atau pegatan. Wa qala lan dawu sapa Allah taala hale maulur sapa Allah wala yahrujna lan aja metu sapa nisa illa ayatina kejaba yen to nekani sapa nisa bi fahishatin kelawan
barang fahisa ya, kealaan mubayyinatin kang jelas. Tolak cerai nih. Kalau ini bab, kalau di dalam bab nikah ini bab yang paling panjang, bab yang paling rumit. Dan sebagai laki-laki ini tolong jangan main-main dengan kalimat ini, talak. Ya, sama dengan nikah, walaupun main-main qabil tu nikah sah. Ya, atau tolak. Ya, tolak kalau nanti dengan lafaz talak saya kamu ceraikan, tapi bohong, wah sudah jadi. Ya. Jadi walaupun main-main ya, hati-hati ini yang perempuan laki-laki. Atau biasanya untuk nakut-nakuti istri juga ada laki-laki. Ada sarmangan asin terus masak, awas besok asin lagi tak cerai tuh. Besok masak keasinan lagi cerai dia. Ya, hati-hati ini laki-laki. Masalah cerai. Tolak itu hukumnya mubah, tidak dosa, tetapi merupakan perkara yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi tidak disukai. Ya, kalau bisa jangan sampai cerai. Kenapa? Karena di dalam tolak, di dalam cerai itu ada iza doror, ya, sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan itu kepada siapa? Mungkin istrinya yang tersakiti karena pihak suami yang menalak istrinya, ya, atau umpamanya kedua-duanya sudah sama-sama tidak cocok. Itu kan ada. Kenapa cerai? Karena kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Berarti memang suaminya ingin, perempuannya juga ingin. Oh, ini ada yang tersakiti atau tidak? Nah, ada anak, ya. Anak itu akan tersakiti. Bagaimanapun kalau orang tuanya sampai cerai itu anaknya masih tersakiti. Ya. Bukan berarti senang, saya dapat bapak baru, saya dapat ibu baru. Oh. Enggak, pasti tersakiti. Oh, kalau begitu belum punya anak bagaimana? Keluarga, ada dua keluarga di situ. Ya. Itu ada apa anaknya kok saling cerai? Ya, jangan-jangan anak saya diperlakukan tidak baik dan sebagainya. Ya, tersakiti. Nah, ini tidak boleh. Menyakiti itu tidak boleh. Kalau menyakiti karena jinayat, masalah jinayat tidak masalah. Ada orang mukul, dihukum. Ada orang potong tangan, kemudian tangannya dipotong lagi, orang bunuh, kemudian dibunuh. Ini boleh, tolak ini boleh. Sebagaimana perempuan juga boleh meminta khulu, ya, mengajukan cerai kepada suaminya dengan iwad, dengan ganti, ya. Fa'in atau anakum fala tabghu alaihinna sabila. Apabila mereka perempuan-perempuan itu istri-istri taat, maka jangan kamu cari jalan untuk menceraikannya, ya. Tapi kalau sudah perempuannya tidak mau diatur, ya, sudah jelas melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, memang itu adalah takdir tuh. Al-fadhu tolak utawi iki ku piro-piro lafate tolak. Al-fadhu utawi piro-piro lafate tolak iku nawani rong werna. Rupanya shorihatun shorihah, jelas. Kalau mau dibaca itu ada angka satunya, enggak? Semuanya ada? Ada, berarti bisa dibaca al-awalu iku shorihatun shorihah. Shorihah itu jelas. Ka tolak tuki kaya dene lafal tolak tuki. Tolak tu megat sapa ingsun ki ing sira. Faraq tuki lan faraq tuki. Faraq tu misah sapa ingsun ka ing ki ing sira. Sira wadon, ya. Wasarah tu lan ngelepas sapa ingsun ki ing sira. Asani utawi kaping pindhone, ini ada wawunya, ya. Nanti kalau ini hanya untuk simbol saja duanya. Nanti akan tepat menjadi, kalau ada wawunya berarti wasani iku kinayatun. Kalau langsung berarti wa kinayatun lan kinayah. Kadhabi wa dana lafan idhabi wa khruji. Idhabi lunga sapa sira wa khruji lan
metu sapa sira wa anti hale utawi sira iku hurratun wong wadon kang merdeka. Wala taqaulan ora tumiba apa kinayah ila biniyati tolaki kejaba kelawan niat tolak. Wala yaqaulan ora tumiba apa atolaku tolak qabla nikahi ing dalam sadurunge nikah likolihi krono dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam la talaqa ora ana talak iku maujud illa ba'da nikahin kejaba ing dalam sawise nikah. Lafaz talak ini perlu diperhatikan, laki-laki ada dua, satu sore yang jelas yaitu dengan kata-kata tolak, faroh atau saroha. Ya, saroh tu saya lepas kamu, sudah, karena akad itu sudah terikat dengan ikatan nikah, ya dilepas, tercerai. Atau faroh tu dipisah, tolak tu dicerai. Ya, ini jelas. Kalau seperti ini tidak perlu adanya niat. Kalau lafalnya sore tidak perlu niat, walaupun main-main tadi juga jadi ya. Kemudian kinayah, ya, kinayah itu seperti idhabi, pergi kau, pulang kau ke rumah orang tuamu, ya. Kemudian kamu sudah merdeka, kamu pulang kembali ke orang tuamu, saya nggak butuh kamu lagi, gitu. Maksudnya apakah ini tercerai atau tidak, ini tergantung niatnya. Pulang kamu ke rumah orang tuamu, itu maksudnya kalau niatkan cerai maka terjadi cerai. Kinayah itu masih bisa mengandung tolak atau bisa tidak, tergantung niatnya ya. Mirat ini orang Jawa ya. Kemudian yang ditolak itu tidak terjadi kecuali setelah nikah, ya. Baru pacaran kok ditolak, saya ceraikan kamu, ya nggak jadi. Ya, makanya tidak ada pengkhianatan selama pacaran itu, tidak ada pengkhianatan, ya, tidak ada mantan karena pacaran itu tidak ada hubungan, ya, tidak ada talak kecuali setelah menikah. Kecuali nanti kalau ditaklek, nanti kalau saya nikah dengan kamu saya ceraikan, kopi itu cerai. Aduh repot. Ada tutolaki, dari kaiku bilangane talak. At-tolaku tawi tolak iku marotun seambalan wa marotani lan rong ambalan. Wa yusamalan dan arani apa tolak, dan arani tolakon ing tolak rojian kang masa rujuk, baca kembali. Likaulihi krono dawe Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah, at-tolaku utawi tolak iku marotani rong ambalan, fa imsakun mongko ngeker bima'rufin kelawan bagus, au tasrihun utawa melepas lisanin kelawan bagus, ya. Jadi dua tolak itu, oleh masih dua. Yang pertama sudah diceraikan, nanti bisa kembali lagi, rujuk lagi, tidak dengan nikah yang baru, ya. Atau dua masih bisa kembali. Faman mongko utawi sabane wong iku tolak lamun nolak sapa man zaujatahu ing bojone man tolqatan kelawan tolakan wahidatan kang sepisan, au tolqataini utawa rong tolakan ba'da dukhuli ing dalam sawise duhul biha kelawan mar'ah, ya jusu mongko wenang lahu kaduwe man apa murajaatuhu baleni mar'ah, baleni zaujatuhu, ya. Malam tangkoti ing dalam sadurunge tutup apa iddatuha iddate zaujatuhu, liqaulihi krono dawe Allah ta'ala halimah sapa Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna utawi pira-pira lanange nisa iku ahaqqu luwih berhak biraddihinna kelawan baleni nisa fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono nikah in aradu lamun padha ngarepake sapa bu'ulatuhun
islaha ing kebagusan, ing bagusake islahan ya, islahan ing bagusake. Ai raja'atan tegese rujuk. Fa in qadat mongko lamun tutup apa iddatuha iddah zaujatu la tahillu mongko ora halal sapa zaujatu lahu kaduwe man illa bi aqdin kejaba kelawan akad jadi tinkang anyar ya. Jadi kalau orang baru menceraikan satu atau dua ini boleh rujuk itu kembali. Dah kamu jadi kita rujuk saja, kembali saja gitu. Rojak tuki, kamu saya rujuk. Artinya jadi istrinya kembali. Ada yang mengatakan harus dengan lafaz, ada yang mengatakan langsung saja juga nggak masalah ya. Ada yang sebenarnya, tapi mutamatnya harus dengan lafaz ini. Saya rojak tuki gitu. Ya. Tapi dalam masa waktu iddahnya. Kalau iddahnya sudah selesai, maka tidak boleh kembali. Iddahnya itu berapa? 3 kuru ya. Nanti kalau yang cerai yang tolak seperti ini 3 kuru atau 3 sucian. Atolaku tawi tolak salasan kelawan telu iku yusama den arani apa tolak den arani baian ing tolak bain. Paman mongko utawi sabane wong iku tolak lamun nalak sapa man zaujatuhu ing bojone man salasan kelawan kaping 3 la tahillu mongko ora halal sapa zaujatuhu lahu kaduwe man hatta tangkiha sehingga nikah sapa zaujatuhu ya, maksudnya mantan zaujatuhunya ya, mantan istrinya bukan. Sopo hatta tangkiha sehingga nikah sopo mantan bojone gitu. Zaujan ing bojo ghairahu kang sakliyane man. Wayato alan mawati tahun dukhul sopo ghairahu bojone yang baru itu ing zaujatuh mantan bojone atau wadon gitu saja nggak masalah. Nanti kalau dirujukan ke zaujatuhu masa bojone dewek diwati sama orang lain, maksudnya yang sudah dicerai kemudian nikah oleh orang nikolihi krono dawe Allah ta'ala alaihi maha luhur sapa Allah fa in talaqa mongko lamun nolak sapa man ha ing zaujah fala tahillu mongko ora halal sapa zaujah lahu kadiman mim ba'du ing dalam sawise tolak hatta tangkiha sehingga nikah sapa zaujatuh atau wong wadon zaujan ing bojo kairu kang sakliyane man. Tolak 3 kali, kalau 3 kali atau lebih kamu saya tolak 70 ya sudah, nah, jatuh 3 kali sudah tercerai bain, maka tidak boleh menikah lagi kecuali dengan akad yang baru ya. Nah, kemudian kalau soalnya tolaknya sudah 3 kali, tolak pertama, tolak kedua, tolak ketiga ya, sudah 3 kali ya. Bolak-balik kok dicerai, kawin cerai seperti ini sampai 3 kali sudah ya. Maka dia tidak boleh menikah lagi kecuali dengan muhalil ya. Muhalil itu setelah perempuannya menikah dengan orang lain. Bukan hanya itu saja, dan juga harus diduhul. Jadi kalau umpamanya saya nikah, istrinya dicerai, umpamanya dicerai, kemudian karena tolaknya bain butuh orang lain, nyawa orang lain, umpamanya Arjun bujuk naik ya. Nah, Arjun ini kan masih kecil, nggak mungkin bisa ya. Maka ya tidak bisa, itu tidak boleh, tidak sah, tidak boleh. Dan harus setelah itu dicerai, setelah selesai iddahnya baru boleh dinikah lagi. Nah, repot ini. Ini sebagai hukuman ya, sebagai hukuman agar tidak kawin cerai seperti itu, biar jerah. Nah, yang enak yang muhalilnya. Tapi kalau muhalilnya
apa namanya, kong kali kong, ini juga tidak boleh lagi dosa. Jadi ya sebenarnya harus alamiah, dia menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan, kemudian dikawin lagi. Al-muhalil, nah ini ada al-muhalil utawi muhalil, ya wong kang ndadekake halal, ya gawekake halal. Perempuan itu boleh dinikah lagi, halal dinikah lagi oleh suami yang pertama. Man utawi sapane wong iku talaq lamun nolak sapa man sujatahu ing bojone man salasan kelawan kaping 3. Tolakon tegese tolak bainan kang bain. Yahrumu mongko haram alihi ing atase man opo ayat dia yen to nekani sapa man laha maring zaujah bimuhalilin kelawan muhalil litajuza supaya wenang sapa zaujah sapa wong wadon ya mantan istrinya lahu kadue man liqaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam laknati sapa Allah Gusti Allah al muhalila ing wong kang dadi muhalil wa muhalalan wong kang den apa ya den halal den halalakel sapa lahuman. Tadi sudah cerai. Setelah cerai ingin menikah lagi dengan istrinya, dia cari orang. Kalau ini tidak boleh, haram mencari orang untuk menjadi muhalil. Tapi ini kejadian, Masya Allah, pernah banyak yang kejadian yang seperti itu. Ya, karena biasanya orang kalau lagi emosi, laki-laki kalau temperamental itu cerai gitu. Kebetulan yang terjadi ini kiai kan tahu hukum, harus cari muhalil kan repot. Tidak boleh. Kalau kong kali kong tidak boleh dilaknati oleh Allah, yaitu orang yang menjadi muhalilnya dan juga orang yang mencari muhalil tersebut. Muhalal lahu, ya haram suaminya. Kalau perempuannya kan nggak tahu. Yang penting nggak tahu, karena dia nggak tahu, jadi tidak diumum di sini. Pokoknya ya muhalil itu kalau tidak tahu, kalau tidak kong kali kong ya enak, ya. Hanya sekedar mencicipi saja, setelah itu selesai. Tapi kalau tujuannya seperti ini ya sudah, bukan tujuan rumah tangga. At-talaqu tawi tolak utawi iki tolak al muharramu kang den haram akeh. Yahrumu haram ala rajuli ngandhase wong lanang apa tolaqu mraatihi nolak bojone rajul fi zamanil haiti ing dalam zaman haid wa fi tuhrin lan ing dalam suci masa suci jamaah kang menjima sapa rajul ha ing zauja tahu fihi ing dalam tuhur liqaulihi krana dawe Allah taala fatalliku mongko padha nolak sapa sira kabeh hunna ing nisa li iddatihina krana mangsa idae nisa. Al iddatu tawi iddah tawi iku iddah al iddatu tawi iddah iku nau'ani rong werna rupane iddatul wafati, iddatu wafatin, iddah wafat, wa iddatu tolakin dan iddah tolak. Ya, haram bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ini kalau dalam kitab yang lain disebut tolak bid'i. Tolak itu ada dua, ada bid'i, ada tolak sunni. Ya, bid'i itu tolak seorang suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi setelah dijima. Ya, ini kalau haid haram ya. Dan kenapa? Karena nanti akan tambah lama, harus nunggu suci dulu ya, nanti hitungannya tambah lama. Kalau sekarang lagi suci kan sudah langsung dihitung satu guru. Sekarang haid 15 hari, nunggu nanti suci baru dihitung. Nanti iddahnya tambah.
atau dalam keadaan suci tetapi sudah dijima. Ya. Nanti kalau sudah, berarti kalau suci dijima, kalau tidak haid terus kan berarti dalam keadaan hamil ya. Paham? Hah? Dapat gitu bahasanya, lagi dapat. Kalau sudah tidak dapat berarti hamil. Nah ini hukumnya haram. Sah atau tidak? Sah saja, tapi hukumnya haram, dosa. Ya. Kemudian ada iddah itu ada dua, ada iddah wafat. Nah, orang perempuan yang ditinggal mati, ya, kalau bahasa pemberi itu adalah cerai mati. Kemudian ada iddah tolak atau cerai. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astaghfiruka alam hidayah hajati ilai wa la tumsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.